terhormat Bapak Edi Suryanto selaku fasilitator, yang terhormat Bapak Sutarno selaku pengajar praktek, dan di sini saya sendiri Siti Desi Karanawati, CGP Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan Ibu Parmi selaku Kepala Sekolah SDN Sukoharjo. Bagaimana Bu kabarnya? Sehat? Sehat sudah sih, alhamdulillah sampai saat ini sehat semua. Alhamdulillah. Maaf Bu, di sini karena ada tugas dari pendidikan guru penggerak, saya ingin memajari Ibu mengenai dilema etika atau rujukan moral yang mungkin ada di sekolah Ibu Parmi. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang mungkin ada pada SDN Sukoharjo? Saya sebagai seorang pemimpin di sekolah ini, Bu Desi, pasti akan mengidentifikasi beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang bagiannya benar tapi saling bertentangan dengan yang kita kenali sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Nah, dalam kedua kasus ini maka dalam mengambil keputusan perlu diidentifikasi dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Dan caranya begini, untuk mengidentifikasi mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah, tentu saja setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal yang bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Nah, ini satu-satu saja. Jadi setelah kita ada anak yang rambutnya panjang dan ini tidak pernah sejak dipotong ya. Nah, ini karena kalau pernah dipotong itu anaknya sakit. Nah, ini menjadi dilema tersendiri bagi saya. Termasuk kalau nanti saya mengambil ini sudah saya bujuk, saya potong tidak mau lah. Dalam hati saya, ini nanti kalau anak tersebut sakit masuk rumah sakit itu yang menjadi dilema saya. Nah, ini dalam hal ini maka perlu kita bicarakan baik-baik. Tadi itu adalah contoh kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu. Iya. Terus Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Kalau sama-sama benar itu kan berarti dilema etika ya Bu ya. Terus kalau benar salah itu berarti masuk ke dalam rujukan moral dan mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Tapi apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya, Jangka panjang ya, untuk jangka panjangnya. Terus untuk melakukan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk memecahkan masalah yang ada itu? Prosedur yang saya lakukan adalah dengan menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan kerja apa atau job kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja kita, yaitu meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan selanjutnya. Terus dalam pengambilan keputusan selanjutnya itu tadi Bu,
hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di SDN Sukoharjo 4? Dalam pengambilan keputusan yang kami anggap efektif adalah dengan senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi. Nah, dengan unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Nah, keputusan itu ditinjau kembali hingga keyakinan benar itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi sudah diperhitungkan masa-masa ya Bu. Jadi nanti keputusan seperti apa yang diambil, terus nanti dampaknya seperti apa bagi mereka, apakah bagi perorangan ataupun individu. Jadi tidak ada yang dirugikan Bu ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dapat Ibu jalankan dari pertimbangan yang akan Ibu ambil dalam kasus dilema yang ada? Ya, tidak ada jadwal di sini tertentu, tidak ada jadwal tertentu, tapi dalam menyelesaikan sebuah kasus, prioritas kasus mana yang perlu kita selesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Mana yang kita selesaikan lebih cepat, kita selesaikan dahulu agar tercipta lingkungan yang sehat dan kondusif bagi semua warga sekolah. Jadi tidak kita tunda-tunda, tidak ada jadwal. Jadi mana yang kita harus kita selesaikan, kita selesaikan. Jadi dilihat dari berat ringannya kasus ya Bu. Jadi kalau kasusnya itu ringan ya kalau bisa diselesaikan di tempat saat itu juga ya harus kita selesaikan. Tapi mungkin kalau ada kasus yang agak berat mungkin kita pertimbangkan dengan pihak yang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, ini Bu, yang penting adalah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Jadi kita di SDN Sukoharjo 4 ini mementingkan komunikasi antara pihak sekolah, pihak komite, pihak paguyuban wali murid. Nah, ini agar pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi kita semua dari stakeholder bersama-sama untuk pengambilan keputusan kita mintai pendapat. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nanti dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah ada, kasus-kasus yang pernah ada, itu kan berarti ada kendala, ada apa ya, positif negatifnya, itu apa pembelajaran yang dapat Ibu ambil? Nah, ini Bu, dalam pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak boleh gegabah. Jadi kita harus mengidentifikasi jenis kasus tadi yang harus kita lakukan dari awal dengan melakukan pengujian atau pengamatan yang kita lakukan benar lawan benar atau dapat benar lawan salah. Nah, ini untuk dapat menentukan paradigma apa yang harus kita pilih sehingga keputusan kita diambil dengan prinsip yang tidak merugikan siswa atau warga yang Jadi kalau pernah mungkin ada satu kasus ya Bu ya, atau kasus yang pernah terjadi di SDN Sukoharjo 4, apakah ada kendala? Terus bagaimana cara Ibu menyikapi dari kendala yang ada itu? Ya, ini bagaimana saya bisa mengungkapkan cerita sedikit kasus yang lain ya, tapi alhamdulillah
ini ya, mungkin dari teman kita itu bapaknya sakit keras, kemudian dia adalah guru di sini. Nah, dia itu sering izin untuk mengantarkan orang tuanya yang sedang sakit. Nah, itu salah satunya dia harus mengajar, salah satunya dia harus berbakti pada orang tuanya. Nah, ini saya mengambil sikapmu karena ini berbakti pada orang tua juga harus sebagai seorang anak, ini kita mengambil kebijaksanaan bahwa sebelum dia kalau izin ini harus meninggalkan tugas pada siswa dan mungkin minta bantuan kepada guru yang lain untuk menghentikan atau mengawasi anak-anak tersebut. Alhamdulillah ini tidak ada masalah, berjalan lancar, mereka bisa berbakti pada orang tuanya, anak-anak di sekolah juga bisa menyerap pelajaran meskipun tidak ada gurunya, kita melatih anak juga bisa mandiri. Itu juga sih juga pengalaman etika. Iya, dilema etika memang benar. Berarti itu kan benar-benar merupakan sebuah kasus yang Nyata ya, iya. Iya, dia cerita. Tapi alhamdulillah bisa teratasi, semuanya berjalan lancar. Terus tantangannya apa, Bu? Ya, tantangannya ini kita sebagai pendidik, sebagai masyarakat, ini mungkin dari orang tua siswa ini juga ada suara yang kurang enak mungkin terhadap guru yang bersangkutan, tapi kita harus memberikan pengertian bahwa untuk pembelajaran kan tidak semua pembelajaran harus ditunggu gurunya loh, ya, kita bisa dengan daring dan sebagainya. Yang penting kita bisa memberikan, kita himbau kepada guru tersebut untuk memberikan materi. Nah, karena dengan pembelajaran ini saya alami sendiri bahwa dalam pembelajaran masa pandemi itu saya pun membuat video yang saya kemas dengan cara saya sendiri. Jadi anak-anak alhamdulillah dia materi ini bisa saya langsung sampaikan dengan ini video call dengan anak-anak di rumah. Di penggunaan IT. Iya. Keterampilan penggunaan IT. Jadi itu tadi beberapa kasus yang ada di SDN Sukoyo 4 dan bagaimana Ibu Parmi selaku kepala sekolah di SDN Sukoyo 4 itu dapat menyikapi, menghadapi dilema etika ataupun rujukan moral yang ada. Terus kendala-kendala apa pada kasus tersebut, tantangannya seperti apa, terus pembelajaran apa yang didapat. Terima kasih Ibu, saya sudah bisa mengambil pembelajaran dari beberapa kasus yang ada di sekolah Ibu. Sangat baik sekali, bagus sekali solusinya dari pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sukses selalu. Terima kasih, Bu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah
berjuang